Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang perbandingan MRTG dengan TCP DAM dan WinDAM untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Manajemen Jaringan yang diampu oleh Bapak Dr. Engineering Agus Salim, MT. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wildan Fatal Akbar dengan NPM 200820101022 dari Program Studi Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Masuk ke pembahasan, yang pertama yaitu apa itu MRTG. MRTG adalah Multi Router Traffic Graph, adalah perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk melihat dan memantau status pada jaringan koneksi internet yang disediakan oleh provider jaringan. MRTG bekerja secara real-time dengan menampilkan grafik lalu lintas yang melalui jaringan yang kita gunakan dalam rentang waktu harian, mingguan, bulanan, bahkan hingga tahunan. Cara kerja MRTG sendiri yaitu MRTG menggunakan SNMP untuk mengirim request dengan dua objek identifier atau OID menuju peralatan yang digunakan. Peralatan yang menyediakan SNMP akan mempunyai Management Information Base untuk melihat spesifikasi OID. Setelah mengumpulkan informasi, MIB akan mengirimkan kembali data yang dienkapsulasi pada protokol SNMP. MRTG mencatat data ini pada statistik di sisi klien bersamaan dengan data yang telah dicatat sebelumnya untuk peralatan yang digunakan pada jaringan. Kemudian MRTG membuat dokumen halaman HTML berbentuk gambar yang menyediakan visualisasi secara langsung berisi sekumpulan grafik mengenai keadaan traffic pada jaringan. Untuk fungsi MRTG sendiri yaitu yang pertama adalah MRTG dapat digunakan untuk memantau penggunaan bandwidth dalam suatu interface yang mendukung SNMP. Yang kedua yaitu memantau peningkatan traffic dalam berbagai skala. Dan yang ketiga yaitu mendeteksi adanya worm atau trojan yang dapat mempengaruhi traffic upload. Ya, bisa dilihat pada gambar yaitu gambar tersebut merupakan contoh dari MRTG yang ada yaitu bisa dilihat bahwa di sebelah kiri di kotak atas ini yaitu kapasitas bandwidth yang digunakan, kemudian ada download, upload, besar bandwidth yang terakhir dicatat, besar bandwidth rata-rata periode yang dipilih, maksimal besar bandwidth pada periode yang dipilih, rentang waktu periode, penunjuk jam, kecepatan download dan kecepatan upload. Selanjutnya yaitu TCP DAM dan WinDAM. TCP DAM adalah sebuah alat atau tool packet sniffing dan packet analyzing untuk sistem administrator. Tujuannya memecahkan masalah konektivitas di Linux. TCP DAM digunakan untuk menangkap atau capture, menyaring, dan menganalisis lalu lintas jaringan seperti paket TCP/IP yang lewat melalui sistem. TCP DAM sering digunakan sebagai alat keamanan karena TCP DAM menyimpan informasi yang ditangkap dalam file PCAP. File PCAP ini kemudian dapat dibuka melalui Wireshark. Sedangkan untuk WinDAM sendiri adalah port dari TCP DAM untuk platform Windows. Karena TCP DAM sendiri untuk Linux, maka dibuat versi portnya yaitu WinDAM maksud saya. Nah, WinDAM ini kompatibel dengan TCP DAM yang digunakan untuk melihat dan mendiagnosa lalu lintas yang kompleks. WinDAM mudah digunakan dan bekerja dengan command line. Fungsi TCP DAM dan WinDAM sendiri yaitu yang pertama adalah mengcapture, membaca, atau mendamping paket yang sedang ditransmisikan melalui jalur TCP. TCP DAM diciptakan untuk menolong programmer ataupun network administrator dalam menganalisis dan troubleshooting aplikasi networking. Kelebihan dari TCP DAM dan WinDAM sendiri yang pertama adalah TCP DAM dapat melakukan filtering terhadap arah traffic. Yang kedua yaitu TCP DAM dapat melakukan filtering pada port, range port, dan segmen jaringan. TCP DAM dapat menampilkan seluruh jenis protokol yang diterima. Dan yang terakhir yaitu TCP DAM dapat digunakan untuk melakukan pengecekan apakah suatu host terinfeksi oleh malware atau tidak. Nah, di sini merupakan contoh dari TCP DAM sendiri yaitu untuk melihat interface jaringan yang tersambung pada perangkat.
Yang kedua yaitu ini gambar yaitu untuk membatasi berapa banyak jaringan yang ingin ditampilkan. Untuk contoh ini menggunakan hanya 10 jaringan yang ditampilkan. Nah, kesimpulannya sendiri yaitu MRTG dan TCP DAM atau WinDAM memiliki beberapa perbedaan masing-masing. Yang pertama adalah MRTG berjalan dengan basis web, sedangkan untuk TCP DAM WinDAM sendiri berjalan melalui command line. Kemudian MRTG merupakan tools yang digunakan untuk memantau traffic suatu jaringan sedangkan pada TCP DAM atau WinDAM merupakan tools yang dapat digunakan yang salah satunya adalah untuk memantau traffic suatu jaringan juga, tapi juga dapat melakukan scanning, filtering, dan troubleshooting serta analisis pada suatu jaringan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.